lagi bareng saya Liona, kita ngeletek sambil ngulek Mas Kuat. Yes, ini. Amin, amin, amin kuat. Ya, ini adalah Mas Kuat. Saya nggak tahu kenapa didatangkan narasumber namanya Kuat. Ini kenapa? Kuatnya kuat apa nih Mas? Ya itu mungkin orang tua ya yang ngasih nama itu kan saya aslinya itu dari kampung. Saya izin buka Oh, monggo, masker. monggo. Ya. Mungkin waktu kecil istilahnya tidak seperti yang lain. Yang lain mungkin kuat. Kalau saya mungkin lemah dianggapnya oleh orang tua sehingga saya dikasih nama kuat atau memang saya dikasih kuat itu biar memang kuat lahir batin. Ya gitu kira-kira. Amin, masih kuat tenang. Ya. Oke, kan saya dengar ini, oh ya kemarin kan kita sama Mas Guntur. Ya, saya dengar ini rekan sejawatnya di tahun 98 digepui, disingkirkan, diusahakan untuk musnah oleh aparat negara itu. Ya, kita demonstran. Ya 98 97 itu kan teman-teman mahasiswa waktu itu aktivis lah kira-kira itu memang saya Mas Guntur dan Mas beberapa Guntur di PMKRI. kan, Saya di PMII, Pergerakan Mahasiswa Imut-Imut. Oh iya, pantesan. Islam Indonesia. Oh iya. Islam Indonesia. Indonesia imut-imut. Itu kita punya banyak forum-forum diskusi aliansi yang tugasnya itu tidak hanya demo tetapi juga melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat ketika hak-hak rakyat itu ditindas kira-kira begitulah. Ya. Ekstrimnya. Jadi demo ya, oke. Ya kita idealisme aktivis itu kan idealisme ketika kita baca buku, baca realita, kita diskusi kira-kira kita punya impian masa depan masyarakat harus begini, masyarakat bangsa harus begini, kira-kira begitu di impiannya anak-anak muda waktu itu. Sehingga kita bersepakat untuk waktu 98 itu jelas menumbangkan rezim Orde Baru dengan teman-teman aktivis semua, teman-teman aktivis seluruh Indonesia. Tidak hanya Solo itu bagian dari sebuah proses panjang aktivis. Korban terparahnya ya, saya juga ini Danok juga ini. Oh ya, jadi 98 tuduhannya memang ke aktivis mahasiswa. Salah satu yang memprakarsai kerusuhan kira-kira begitu. Tetapi tahun 98 ketika pasca kerusuhan ini saya juga masuk salah satu tim kemanusiaan bersama Romo Sandi. Itu yang mungkin juga harus dicatat oleh teman-teman. Nah, kini tahunya yang merusuh di Solo itu dari luar Solo semua. Ya, tetapi tertuduhnya kan mahasiswa. Ya, tertuduh. Ya, semoga lebih banyak lagi yang tahu lah kiprahnya mahasiswa itu apa dan perusuhnya itu siapa. Terus habis itu lah, jangan sama Mas Guntur kan berarti beberapa gelindir beberapa ekor yang selamat nih, yang masih diberi hidup, yang masih jelas punya KTP nih. Setelah memprakarsai ya demokrasi dan sekarang kita menikmati buah-buahnya ini, jangan ngapain aja? Ya, saya masih berkecimpung di sampai tahun saya 99 itu masih di aktivis 2000, 2001, 2003 itu masih melakukan pengorganisasian masyarakat, khususnya masyarakat yang kena kasus dampak dari efek dari sebuah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke masyarakat itu masih pasca itu. Pengamat politik itu? Oh, tidak juga. Saya pelaku, bukan pengamat itu mungkin cuma melihat dan sebagainya gitu kan. Ada fenomena apa lalu dikomentari gitu-gitu. Kalau saya kan terlibat di proses-proses, misalkan begini, di tahun 1999 kita pernah organisir masyarakat Cilacap
masyarakat Batang itu mereka bisa mendapatkan hak-hak kembali soal tanah yang pernah direbut oleh pemerintah waktu itu. Nah, itu 10 tahun prosesnya. Rezim Orde Baru itu suka ngambil tanah gitu. Kalau rezim Orde Baru itu soal pasca 66 hampir banyak tanah-tanah rakyat diambil oleh negara. Wih, syukur juga udah. Yang dikembaliin, yang dibagi-bagiin Pak Jokowi itu salah satunya. Kalau Pak Jokowi ada tidak semua. Kalau Pak Jokowi itu kan banyak di masyarakat pinggiran hutan, misalkan begitu ya. Masyarakat itu hidup di pinggiran hutan lalu sekian puluh tahun daripada masyarakat merambah hutannya, mending dikasih lahannya untuk dikelola. Terus sisi lain hutannya masih bisa dijaga, masyarakat punya hak tanah itu dan sebagainya. Itu kan soal sertifikasi tanah itu kira-kira daripada hutannya rusak lebih parah, kira-kira mending masyarakat itu dikasih konsensi lah, kira-kira begitu bentuknya dan tanah bisa dan bisa menjaga dan juga bisa memanfaatkan hutan itu juga. Iya. Tapi bukan dari ini tadi yang misalnya hak-hak rakyatnya benar-benar itu tanahnya siapa dirampas. Oh, kita tidak semuanya misalkan gini, ada beberapa kasus tanah yang selama ini memang disengketakan masyarakat dan negara itu oleh Pak Jokowi disertifikasi, dikasihkan. Ada juga yang belum, karena kan tidak semudah yang kita ini ya Mbak. Misalkan di Batang itu hampir 20 tahun, 15 sampai 17 tahun baru masyarakat mendapatkan hak-haknya itu kembali. Oh, itu makanya jenengan juga yang mewakili anggota masyarakat itu untuk bisa mendapatkan hak-haknya kembali. Ya kita bersama masyarakat, bukan saya lalu ini tidak. Kita ini sama kawan-kawan, teman-teman, banyak lah. Mungkin awal-awal demokrasi itu juga masih sulit ya mendemokrasikan, menyuarakan yang suara-suara rakyat ini kan masih kecil, nggak langsung bisa saat ini kan lapor siapa yang bisa diurus gitu. Iya. Ngomong apa-apa bebas. Biar yang penting tidak ngawur, tidak hoax, dan ada aturannya. Rambu-rambunya kan diaturan. Iya, betul. Kayak begitu demokrasi. Apalagi setelah dewasanya ini ingat katanya jenengan ini nggak 30-an ya, 40-an ya? Saya kira-kira kelihatannya berapa? Ya 50 ya belum ada, tapi kalau 30 ya lewat. Gitu. Tolong. Ya 30-nya lebih sedikit. Yo. Saya lahir di tahun 77, Mbak. Oke. 77 berarti 44 tahun. Udah senior. Iya, nah itu udah ngapain aja? Nah kali ini pekerjaannya apa? Kuli bangunan apa gali pasir? Ya tukang kompor. Ya. Sukanya ngomporin tukang gas. Jual gorengan ya? Ya, juga gorengan politik ya? Gorengan politik. Ini jenengan 2020 goreng apa aja nih? Apa ya? 2020 ya momentum Pilkada Solo kemarin paling saya. Oh iya. Termasuk yang adiknya ghosting itu mungkin idenya jenengan juga ya? Sama itu aja nanti kamu ghosting gitu tuh jenengan. Tidak. Aku. Nah, begini yang harus dibedakan mungkin itu tadi Loni ngomong soal pengamat sama pelaku. Kalau pengamat itu kan soal permukaan. Kalau pelaku mungkin lebih agak dalam. Think tank. Ya juga tidak. Ya apa? Ininya tampang godfather loh Mas Kuat ini. Tampang godfather. Ayah yang baik apa? Lebih ke sebenarnya kita lebih bagaimana membangun sebuah gagasan bareng-bareng kayak gitu-gitu. Ngajak siapapun sih sesungguhnya untuk ke hal yang lebih baik. Ya bicara soal dimanapun dan di kapanpun kayak gitu. Kita juga punya sebelum ini kan kita juga banyak
kalau di medsos mungkin influen ya. Kalau saya lebih ke bagaimana bertemu dengan banyak orang, menyatukan, bukan menyatukan, berdiskusi, eh, di mana titik temunya, di mana ini peruntukannya untuk apa ya, untuk bangsa Indonesia kira-kira kalau bicara lebih gedenya. Makelar mungkin, makelar titik temu. Makelar titik temu, perwira penghubung Wah, kalau di militer. misalnya apa untuk cuan tengah-tengah ini diiris. Wah, katanya jalan ini apa gorengannya politik pernah. Ya saya dengarnya itu karena dekat sama Mas Guntur bilangnya Mas Kuat nih apa salah satu yang ngumbul ke mencitrakan namanya Gibran Raka Buming Raka. Oh Kayaknya ya, bisa jadi ya kalau Guntur dengan saya bedanya, kalau dia tukang kompor beneran, kalau saya kompornya halus lah. Kalau dia kompornya gas Ya, gitu. dia jalan induction stove. Bukan lalu misalkan saya waktu itu nemani Mas Gibran itu kan bukan lalu saya misalkan mengorbitkan, itu kan bukan. Mas Gibran mesti lebih terkenal dibanding saya dong pada hal-hal apapun kayak begitu, itu faktanya. Nah, seorang talent itu kan ada manajernya, ada production house, ada apa entertainment house itu loh. Kenapa nggak jenengan? Hah? Kenapa tidak? Katanya dulu tuh kalau pas ditunjukin foto-fotonya ya itu Oh, kreatif foto-fotonya. banget. Itu loh fotonya ngomongin Gibran. Apa Gibran ada Mas Kuat ini? Di mana ada Gimana ada Gibran ada Kuat? Orang ono Salve ya, ono Kuat ya. ya itu tahun akhir 2019 saya ketemu Mas Gibran di salah satu forum. Oh 2019 itu udah mulai Akhir ya. udah daftar Mas Oh. Gibrannya udah daftar belum? Oh belum, jauh. Belum daftar jenengan terus jenengan daftar jenengan kompor ini. Iya. Bukan kompornya. Enggak, saya suatu ketika itu ngundang, saya punya acara waktu itu acaranya Hari Santri, Hari Santri. Tiap tahun itu diagendakan di bulan Oktober itu. Terus kita ngadakan acara, salah satu acaranya itu diisi oleh Mas Gibran, kira-kira begitu. Nah dari situ kita Usaha martabak sebagai apa Mas Gibran? Mas Gibran kira-kira sebagai pengusaha muda kota Solo gitu, yang harus bertanggung jawab, ikut mentransfer pengetahuannya kepada para anak-anak muda di kota Solo, khususnya bagi santri pondok pesantren. Kira-kira begitu sih. Ya Mas Terus Gibran, apa? Chemistry-nya di situ jenengan sama Mas Gibran apa? ya biasa aja kita. Tidak ada yang sesuatu yang apa, itu ya biasa. Oke. Biasa aja. Gayung bersambutnya tuh sejak kapan? Dari mana? Bisa ngintil bareng. Kau ngintil bareng ya. Waktu itu saya juga tidak pernah berpikiran bahwa Mas Gibran itu akan jadi mau maju jadi wali kota, kira-kira gitu, calon wali kota di kota. Waktu itu saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Kita ngundang ya, yang ngundang aja. Sebagai saya berkepentingan untuk Mas Gibran, ya dia pengusaha, anak muda, yang salah satu anak muda yang berhasil mendidik dirinya untuk jadi pengusaha gitu kan. Waktu itu terus saya mintai, Mas, kira-kira jenengan harus bicara nih ke teman-teman muda santri, transfer pengetahuan soal bagaimana dunia usaha sesungguhnya kan begitu, influence kira-kira biar masyarakat biar santri itu juga tertarik menjadi pengusaha gitu-gitulah, kira-kira kita sih hanya itu aja. Waktu itu agenda-agenda soal diskusi kami ngundang Mas Gibran. Terus pasca itu saya ya, ketemu lagi di salah satu acara di di salah satu tempat itu acaranya Mas Gibran, terus ketemu lagi di situ. Pasca itu saya diundang Mas Gibran untuk berdiskusi. Mas Gibran punya gagasan untuk maju jadi wali kota Surakarta di akhir 2019 gitu. 2019. Jadi September kan?
Itu Saya ketemunya Oktober. Oktober di speech itu. Ya Oktober November, akhir lah Desember itu. saya. Oktober akhir apa Dipanggil ya? lagi. Nah, Tanggal ini kan 20. kepala santrinya situ atau gimana kok Gimana? bisa mempesona Mas Gibran sampai dimintai nasihat atau dimintai dukungan? Tanyanya ke Mas Gibran jangan ke saya. Oh, iya. Kalau ke saya kan saya enggak tahu apa Idenya itu. apa sih? Iya, iya, iya. Kalau saya yang jawab mungkin nanti dikira apa gitu kan. Soalnya Mas Gibran ini ada intelnya bapaknya ngasih tahu, oh ini orangnya dicomot aja di. Oh enggak, Mas Gibran tidak begitu. Nah terus jenengan tuh kok bisa jenengan nggak ada suaranya sih sebenarnya. Tidak kedengaran ya. Iya. Itu sosok apa? Misterius sih. Hantu-hantu itu lembut-lembut mengumpulkan suara. Kok bisa ini jenengan berarti kayak tim ses ya? Setelah itu masuk jadi. Anda, saya ketika diundang Mas Gibran ketika ngobrol kayak gini, Iya. intinya beginilah intinya. Saya mau maju nih, kayak begitu. Maju apa Mas? Mau maju sebagai wali kota, kayak gitu. Terus, loh, masih kurang sibuk Mas, kayak gitu. Wali kota atau bupati atau gubernur atau pejabat-pejabat publik itu kalau diseriusi itu capek lu kan, saya diskusinya begitu. Ya tidak ya, Mas Gibran kurang apa sih hari ini ya, anak muda sudah terkenal ya, terus apa mungkin rata-ratanya lebih kaya dibanding yang lain iya, biarpun kaya dan miskin itu rezekinya bukan dari ini kita ini ya. Terus yang kedua apa kurang sibuk apa lagi Mas hari ini kayak gitu saya tanya itu, atau apa sih yang diimpikan dari Mas Gibran ketika Mas Gibran punya mimpi untuk jadi wali kota. Gitu-gitulah kira-kira diskusi ringannya. Sementara itu nah di situ Mas Gibran bercerita bahwa ya apa dia kepingin bangun Solo waktu itu, jawabannya Mas Gibran yang pertama. Terus saya disuruh ya bagaimana waktu itu saya itu senang sosok anak-anak muda bisa memimpin sebuah kota, pasti dia akan speednya cepet, gagasannya fresh kayak gitu-gitu. Oh, tagline-nya melompat itu jenengan yang bikin? Oh enggak, Siapa yang bikin? ya Mas Gibran. Oh ya? Oh ya Yang bisikin jenengan? bisikin. Ya kita iya. Mas Gibran itu begini Mbak, kalau enak ya orang mungkin saya banyak orang bertanya ke saya juga, Mas Gibran itu sosoknya begini loh, begini tuh maksud saya sombong, tidak mudah ini apa namanya dingin kayak gitu. Tapi ketika kita berdiskusi enak kok dengan Mas Gibran. Mas Gibran itu orang yang mau menerima masukan, kita berdiskusi ya, kita sering diskusi kalau soal-soal beberapa hal apa soal kebijakan, soal visi misi atau soal program kerja dan sebagainya, itu hasil diskusi bareng-bareng banyak pikiran lah. Ini berarti pembisik ini ya, lembutnya Mas Gibran. Nemani lah ya kan misalnya dia waktu cari inspirasi, cari wangsit, minum kopi, minum teh apa, terus ada bisik masalah ini dingenekke wae. Oh beda loh, beda pembisik dan diskusi itu beda. Misalkan begini, namanya saya ngomong jangan jalan ke depan ini banyak motor, banyak mobil. Saya hanya misalnya kalau diskusi itu kan bedanya begini, kalau kita mau nyebrang biar selamat enaknya bagaimana. Nah dari situ kita ngobrol kira-kira begitu. Bukan pembisik, salah kalau pembisik. Wong pintere nang jenengan wae. Dune
Ya, pesennya yang mau disampaikan ya itu, tapi caranya ya itu tadi lembut klinis yang gue minyak apa barang. Ya, Oh. sebelum jadi apa pemangku jabatan wali kota itu udah merundingkan ya program kerja, visi Oh, misi. itu kan bagian dari sebuah apa namanya aturan di KPU Iya, mencantumkan maksudnya visi misi. mau mencalonkan diri itu harus punya visi misi ya kan. Saya nanti mau kerjanya seperti ini yang saya janjikan gitu kan. Nah mungkin berarti bener nih 8 apa berapa ya? 8 apa? Janji kampanyenya berapa? 8? Apa janji kampanye? Itu jangan-jangan jenengan yang janji yang ini gitu. Oh, enggak kayak gitu. Nah apa yang jenengan Misalkan begini, diskusikan kalau apa? di sini begini ya, kalau di kayak di lah ini misalkan salah satu ini ngomong usaha bisnis. Ini mungkin sama dengan kayak di politik lah kira-kira Iya. perumpamaannya ya, biar enak gitu. Oh, survei pasar itu masyarakat senengnya roti yang warna coklat, Iya. agak dalamnya manis, gitu. Itu masyarakat Solo senengnya ini. Masyarakat Boyolali senengnya yang warnanya putih, dalamnya apa keju misalkan. Nah itu dari mana? Dari survei pasar misalkan begitu-begitu. Nah ini juga sama. Jenengan yang nyampaikan laporan statistik gitu. Oh enggak, Atau enggak. menyampaikan masalahnya itu yang Ya perlu kalau dipantau. ini kan lalu variabelnya banyak nih, Ya. kan tidak hanya lalu memutuskan roti itu di kota Solo harus begini. Ini kan variabelnya banyak, Iya. kan tidak tunggal. Nah di politik juga sama. Mau di approach dari mana? Iya, misalkan oh kebutuhan masyarakat hari ini misalkan ekonomi yang utama, yang kedua misalkan lapangan pekerjaan. Nah, Kaitannya ini soal tadi, ekonomi. tantangannya 1, 2, 3 prioritasnya apa yang bisikin jenengan toh? Enggak, kok saya. Kebudayaan, kayak paling besar itu misalnya. Oh iya enggak, itu bukan prioritas. Itu semuanya menjadi prioritas kan begitu. Ya. Semuanya prioritas 8 itu. Tidak ada yang oh ditulis nomor 1 itu paling prioritas itu kan tidak. Semuanya prioritas. Ya. Kan begitu. Nah, tapi kan saat ini nggak bisa membahas kebudayaan diprioritaskan. Pasti bahasannya kesehatan ekonomi dulu. Oh, betul. Waktu itu kan sebelum Maret, Belum pandemi. visi misi kan. Oke, ya. Sebelum Maret, lalu Maret itu Solo dinyatakan KLB, pandemi dimulai di situ. Biarpun isunya jauh sebelumnya. Diskusi lagi nggak Mas Gibran? Itu Oh, kan pasti, belum pasti. nah, diskusi lagi Harus sama ada Mas prioritas, Ya. diutamakan maksud saya. Ya. Ada dua hal. Pandemi itu berkaitan soal kesehatan masyarakat. Terus yang paling akhir itu soal ekonomi. Ada dua hal. Kan menjadi abnormal nih situasi ini menjadi abnormal. Iya. Tidak normal kan? Nah, Kunci kampanyenya itu ya nanti dulu. ya yang lain agak kurang prioritaskan kan kira-kira begitu. Misalkan pariwisata mau dibuka kayak apa? Wong Solo belum boleh kumpul, orang lain belum boleh masuk. Misalkan begitu-begitu ya. Ya. Langsung nih percepatan vaksin nih kan yang sudah dilakukan Mas Gibran tuh pertama menjabat tuh langsung bilang wah minggu saya nggak Libur. ya mau ngawasi vaksin. Itu idenya jenengan juga nggak? Oh enggak, itu Mas Gibran. Masuk. Kan Mas Gibran jadi wali kota. Dia saat yang mulai kan langsung begitu kan siapa tahu ada yang malam sebelumnya entah sama siapa Langsung sama- ngobrol iya nggak sama Mbak Salvi itu kan Lah ya tanyanya ke Mas Gibran jangan ke saya dong. ya kan katanya dulu pernah dekat waktu dekat itu ngomongnya apa aja gitu loh kok mbok kita tuh juga dibagiin supaya kita juga merasa dekat gitu ya sama Mas Gibran kecuali ini kan seperti yang jangan bilang aku kelihatannya arogan atau dingin di luarnya tapi kan buat diskusi enak nah itu tularkan nih ke kita nih kenapa kita juga harus percaya sama Mas Gibran bukan cuma karena oh orang muda tuh semua harus diberi kesempatan atau sosoknya Mas Gibran tak pilih ini loh apa yang anda lihat spesial sampai anda
dukung untuk mengepalai kota Surakarta? Ya, kalau saya waktu itu kenapa dia satu anak muda, mesti pikirannya fresh, Hmm. kerjanya mesti cepat, Hmm. kayak gitu-gitu. Akses dia lebih banyak dong. Iya dong. Faktanya dibanding, mohon maaf, bupati, wali kota, siapapun hari ini, Iya, itu kan nggak begitu kan? komen, ya. Berbeda. Nah, mumpung berbeda dalam sekian banyak kapasitas, saya selalu berbicara dengan banyak forum, nih, masyarakat, kelas menengah, kota Surakarta, orang-orang jagoan-jagoan, orang-orang pandai-pandai itu, saya ngomong beban nih Mas Gibran dengan beban-beban yang berat, Mhm. yang tidak mimpi-mimpi yang tidak Yang mungkin momentum menjadi kita. mungkin. Iya. Mumpung Mas Gibran anak muda, Iya. dia harus kita mikirnya harus di luar kotak lah kira-kira begitu. Kalau hanya seperti kemarin-kemarin, mohon maaf, bukan lalu saya yang membandingkan yang kemarin-kemarin itu tidak baik, bukan soal itu. Harus lebih. Harus ada lompatan itu ya. Ya bahasa di tagline-nya lompatan lah kayak begitu. Nah saat ini udah lebih dari 100 hari ya guys ya. Udah melompat apa aja? Apa masih berangkang? Kalau melompat itu vaksin jelas. Oh iya. Vaksin jelas. Buka kayak di mana-mana itu ya. Leoni lihat kota sekitar. Itu aja perbandingannya. Oh kan beda skalanya bro. Skala gimana? Ya, misalnya Semarang ya lebih luas. Loh, oke, kalau alasannya itu lebih luas soal wilayah. Tetapi penduduknya kan sama. Oh yang dengan disetarakan dengan populasinya. Oh iya sama, dong. gitu. Oke. Solo lebih cepat ya. Solo lebih cepat. Lalu katanya saya lihat spot-spotnya banyak sekali itu. Iya. Sampai swasta-swasta sampai perseorangan pun kayak buat. Apa? Misalnya kayak Jakarta ada Smulika buat klinik gitu, di Solo tuh kemarin juga ada radio swasta yang buat nggak tahu membantu akses untuk vaksin kayak gitu. Terus Untuk masyarakat Solo? iya. Ya itu alhamdulillah dan berkah buat masyarakat Solo toh. Nah itu dari pemerintahnya apa dari apa keinginan dari swasta perorangan atau perkumpulan ini tadi? Nah, tapi ternyata dari pemerintah juga. Kalau begini banyak beberapa sejak Mas Gibran dilantik memang saya kan waktu pasca Mas Gibran dilantik kan jadi pengamat dari outsider lah kira-kira pengamat dari luar lah. Nggak tidur bareng. Ah, Gimana? tidur bareng. Outsider nontonnya dari rumah ya. Ya saya jadi bagian masyarakat yang seperti Leoni dan yang lain lah. Melihat, menonton kayak gitu apa yang sedang dilakukan Nggak oleh nelpon? nelpon tidak. Nggak ngetik, nggak nelpon, nggak ada suara yang disampaikan ke sana. Ya kalau misalkan kita ketemu pas di beberapa kali kita ketemu di salah satu forum ya kita diskusi soal Solo, soal masyarakat. Ya soal Solo lah. Gitu-gitu. Kalau khusus ya tidak. Nah, itu lah kalau ngomongin diskusi itu kan tentang mungkin kerjaan kepemerintahan sekarang ini kan ya harus serius, nggak bisa semuanya kayak kabarnya orang sambil lewat kan nggak bisa, harus duduk. Nah, masih ada temu dong ya? Enggak. Udah enggak. Masa? Oh iya udah. Mas Gibran itu udah luar biasa, udah cepat. Oh, tapi kan apa kepala dinasnya kan dia belum ada restrukturisasi. Ya karena aturannya memang belum boleh. Oh iya. Ya. Masih beberapa 6 bulan dari dia sekarang. ketika dilantik itu kan 6 bulan. Oh iya. Setelah itu baru boleh dirombak. Iya. Kita nggak bisa nih masuk jadi kepala dinas atau apa, staf khusus. Kalau kepala dinas itu jabatan karir, tidak boleh diisi oleh orang-orang di luar ASN. Yang bisa PNS. kuat isi ya bang? Kalau saya bapak rumah tangga. Pak RT-nya Gibran. Oh ya. Pak RT di lingkungan juga. Itu paling mungkin saya bisa ngisi ruang itulah. Oke. Oke, tadi saya belum puas nih jawabannya nih. Apa? Kan Boleh minum ini saya? monggo. Wah, kok
air Jangan putih sampai bukan disuruh kopi. sambil ngeletak. Enggak kok, Ngeletak. tidak kopi gitu loh. Iya, boleh ngeletak juga boleh. Jadi ya Mas Gibran ini muda. Eh, mungkin juga dengan backgroundnya yang punya pendidikan di luar ya, lama. Mungkin mayoritas pendidikannya itu dari luar negara gitu. Dan dia punya ya bisa dibilang akses khusus, privilege itu juga menguntungkan. Eh, program-program dia apa atau satu karakter yang wow banget yang untuk kami warga Solo ini percaya dan mendukung, selain daripada oh ya kepala daerah semua ya didukung programnya apa gitu, sosoknya Mas Gibran. Sosoknya Mas Gibran itu begini, dia punya karakter kepemimpinan. Ya. Dia Nurun kalungnya bapaknya nggak? ya Saya suka sih. ya Nggak kalau busu, nggak ngomong, nggak jeplang, nggak banter. iya dia sama. Saya nggak nyindir yang sebelumnya loh ya, tapi Memang sebelumnya gimana? Hah? Sebelumnya Ya, gimana? pokoknya Mas Gibran itu ada. Enggak, yang sebelumnya gimana kok Mas Gibran? Hah? Sebelumnya gimana? Beda, pokoknya Mas Gibran itu ada kalemnya. Lah ya- Tatapannya tuh ya bisa tajam dingin gitu, tapi kan omongannya tuh juga nggak asal banter nggak gitu, nggak kayak saya lah ya, Oh, nggak iya. kayak saya ini. Angkepnya ini nggak bisa diatur, Tidak bisa diatur. nggak indah gitu loh. Kan- Dalam kepemimpinan itu kan keputusannya apa yang diputuskan kan disampaikan juga dengan baik, dengan tatanan. Ya sebagai pemimpin ya harus begitu. Iya. Ngomongnya ditata, kan begitu. Berdasarkan Iya. data, Berdasarkan data itu enggak pokoknya parpe pokoknya ora pokoke gitu-gitu. do do ngono gitu. Do ya itu dulu yang tagline-nya di Oh. yang lebih elegan lah ya, itu saya sukanya dari caranya ya, mungkin semua putusannya bisa sama tapi kan caranya menyampaikan gitu kan juga Ya, caranya ya, memberi contoh, nah itu juga beda. Pemimpin satu dan pemimpin yang lain memang tidak bisa harus samakan kan tidak. Ya, semua Iya. memang untuk kebaikan masyarakat. Ya utamanya di situ. Siapapun pemimpin. Klik-kliknya aja itu dengan cara-cara, dengan gaya-gaya terah Joko Widodo. Wow, Ya, tahu. sangat tapi Pak tapi Jokowi kita ya. Solo boleh berbangga ya ada privilege ini ya, Ya harus dong, dimanfaatkan momentum. harus dimanfaatkan, Hmm. harus dimanfaatkan. Awalnya misalkan begini, misalkan pandemi lah, hampir 5, mungkin ini sudah 5, mungkin sudah 10 tahun. Juni, mungkin nanti bisa lebih dari 50%, mungkin ya Solo bisa, saya tidak tahu datanya pasti. Daerah-daerah lain itu melihat bahwa pandemi itu bukan persoalan serius, tapi Mas Gibran berbeda melihatnya. Ini serius dan harus ditangani. Sementara ini, gitu ya, waktu itu, sementara ini satu-satunya cara untuk menghentikan COVID di kota Surakarta itu salah satunya itu dengan vaksin. Waktu itu kan itu Mas Gibran, sehingga kenapa vaksinasi itu jadi program prioritas utama sebelum ke yang lain dulu, ekonomi misalkan. Ini harus kita kejar. Gitu-gitu. Sehingga kenceng tuh Mas Gibran untuk semua harus divaksin kira-kira. Digeber lah kira-kira begitu. Itu bentuk yang menurut saya hari ini kota-kota lain baru mungkin memulai ya, pelan, tidak apa gitu ya, tidak cepat speednya. Kalau Mas Gibran kalau siang malam ya bisa siang malam kita geber gitu ya, agar masyarakat biar cepat nih, tidak takut nih kita. Ini kan bisa dengan yakin mengatakan ini juga yang dilakukan atau dipikirkan Mas Gibran ini, kedekatannya. Lihat di medsosnya Mas Gibran, Instagramnya, gitu. tiap hari dia ngomong dia vaksinasi di sini, dia menghadiri vaksinasi di sini,
gitu. Oh ya ngapain capek gitu kan lihat oh lagi kan bisa dilihat dari medsosnya Mas Gibran. Ya lihatnya medsosnya orang lain ya nggak Mas Gibran kan saya satu hatinya main sama orang lain gitu ya. Wah itu yang berat itu. Beda ini. Sama Fokusnya beda. Nah, tapi ya jadi masih mengamati meskipun dari jauh. Siapa tahu nanti bisa jadi ya gitu. harus menurut saya kan situasi begini di pandemi kayak begini ini kan tidak hanya pemerintah, semuanya lah, semua lapisan masyarakat harus bergotong royong bahu membahu. Juga bisa karena sinkron. China dulu Wuhan juga karena kekompakan masyarakatnya ya. Iya. Positif sekali juga menghadapi ini. Semua. Ya, iya betul. Di Indonesia ya alhamdulillahnya situasinya tetangga satu dengan tetangga yang lain masih menolong, ya tertolong lah Joko Tonggo atau watak dasarnya masyarakat Indonesia memang dasarnya seneng petulung kayak gitu, tolong menolong. Saya jadi berpikir juga nih yang dijalankan Mas Gibran sekarang ini ya kan juga gimana pun juga harus menuju janji-janji kampanyenya untuk kemaslahatan kesejahteraan rakyat nih. Iya. Solo ini di pikirannya Mas Gibran akan jadi gimana? Ya Solo yang modern tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya. Solo masa ini dan masa depan adalah Solo masa lalu. Kira-kira kalau bahasa di kampanyenya kan itu. Enggak, Mas Gibran itu dibuka aja pas waktu dia debat. Lah ya. Solo hari ini atau dia masa depan. Dia menampilkan Oh, kok ini enggak, dia yang bikin. Saya kan hanya nemeni diskusi. Iya. Kalau gini bagaimana? Oh, sudah bagus. Oh, sudah bagus lah tuh mau. Udah bagus. Nah, iya. Nah, kita jadi tahu lah ya. Nah, ini tadi belum dijawab lengkap. Apa? Masa ya cuman modern tidak meninggalkan budayanya. Nah, dari sisi skala apa ada skala kesejahteraan gitu tuh tingkat kemiskinan itu mesti ada, pasti ada. Itu di setiap pemerintahan. Bagilah. Kota. Langkah konkretnya apa sih? Nanti program yang benar-benar keluar terus nanti kita secara apa ekonomi? Ya, betul. Ekonomi satu itu kemarin itu kan concern betul di urusan UMKM. Begitu sebelum di UP. Ya, bahasanya itulah program-programnya itu dan itu sudah dimulai. Misalkan rumah solusi ekspor. Setidaknya itu aja orang yang kepingin berdagang aja. Itu kita fasilitasi pelatihannya. Orang yang baru mengenal usaha kita dampingi. Pemerintah maksud saya, Mas Gibran dampingi. Terus orang yang sudah punya usaha, udah agak maju, bagaimana ini semakin maju lagi dan sebagainya. Kita undang orang-orang yang expert di bidangnya. Terakhir misalkan kita kerjasama dengan Shopee juga, Tokopedia dan yang lain. Shopee itu mau buka istilahnya apa namanya untuk UMKM Solo ya. Iya sudah buka. Itu kira-kira siapa? Mas Gibran kan? Ngajak ya itu waktu itu ada pelatihan di hotelnya saya juga ikut. Oh iya, ya itu bagian dari sebuah itulah kira-kira. Ya, ya itu kekinian kan? Kekinian banget. Dan ini kebutuhan tren atau tren ke depan kan kayak begini. Dan enaknya Mas Gibran anak muda yang menggeluti di dunia yang hal yang sama. Dia bisa memfasilitasi itu, pikiran-pikirannya jauh. Ya, iya. Tetapi dia tidak menego. Oh, seperti Leoni sudah gede pengusaha itu bukan tidak. Yang ini ya kecil ini dikembangkan. Iya, udah enggak usah diomongin kalau yang gede. Gitu.
gitu. Tak kok apa malah bro? Wes lah. Ya, saya melihat dari jenengan yang lahir di tahun 77, aku gak kayak bener. Tahun 77 lahirnya Mas Kuat Hermawan Santoso ini. Ada pesan-pesan apa untuk orang di angkatan panjenengan atau atasnya panjenengan, dan pesan-pesan apa yang untuk anak-anak muda mengenai kota Surakarta ini dan mengenai pemimpin kota kita ini? Ya kalau untuk kawan-kawan seangkatan saya ya tidak ada pesan apapun atau Dipesen no kadang iya generasi ini kan sudah mau udah memimpin Hopol terus hot. nanti yang tua tuh kayak nggak terima ya kalau ada yang Ya paling dengan anak-anak muda. udah Ya memimpin. semoga anak muda Indonesia Solo itu peduli dengan apa, dengan lingkungannya, dengan bangsanya, kira-kira itu. Karena semakin kesini semakin orang lupa dengan tanah airnya, kira-kira begitu. Kalau yang generasi lebih atas nih, yang lebih tua dari Mas Gibran, ada pesan-pesan apa? Nggak ada, ya sehat-sehat aja lah. Situasinya Iya. kan situasi kayak Selamat begini. mati, jangan ikut mati gitu ya, ya. Ya untuk masyarakat Solo lah, kira-kira Indonesia, Jawa Tengah, ya semoga ini pandemi cepat selesai, terus semua sehat, ekonominya berkembang, Mas kuat, Ya. teguh, kuat, kokoh, ya kira-kira begitu. Ya, Udah diwakili. ya satu. pandemi menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita Iya. semuanya. Dan itu ambil Melek hikmahnya ya, aja, ambil ambil hikmahnya, hikmah. bukan ambil yang sisi buruknya. Kalau diambil sisi buruknya ya tidak akan pernah maju, tidak menjadi ini apa pijakan lah. Ini kan ketika ini kan semakin bagaimana kita bisa menata, justru menjadi orang sulit. Biasanya orang sulit itu menjadi sangat cerdas Iya. karena kondisinya. Ya prigel juga, semakin tertekan dia semakin cari jalan keluar. Iya, jalan keluar ini gitu. Ya, kita harus prigel dalam tekanan. Katanya Mas Gibran ini juga bagus juga nih, dia kan udah punya visi misi, udah punya banyak program, tapi harus ditekan dalam kondisi pandemi. Sebelum menjabat kan nggak kepikiran gitu ya, terus nanti menjabat terus tiba-tiba jedang batu besar gini, tapi terus mencari jalannya, terus mencari cahaya, harus jadi air ya. Ya, tugasnya pemimpin harus begitu. Harus Oke. begitu ngadepi situasi apapun itu harus. Itu pasti juga pejangannya Mas Kuat. Kalau ini kayaknya bapaknya. Bapaknya. Ya, kalau muda kan kadang masih jeblok masih panas, ya, kadang pengennya gitu, harus ayem, harus tenang gitu. Jadi dinasehatin terus, dipantau, enggak? Udah dewasa, pemimpin jadi wali kota kan udah pemimpin, dia orang tuanya masyarakat Surakarta kan. Iya sih. Baik pendukung bukan pendukung, orang yang membenci dan jadi fannya Mas Gibran, semuanya juga harus ini semuanya oleh Harus beliau dirangkul, jadi orang tuanya lah, Iya. biarpun umurnya muda. Kalau dari saya sih pasti ya dari dulu saya udah diomongin ya, siapapun pemimpin kamu ya itulah yang sudah ditetapkan pemimpin kamu, itu harus didukung dimanapun kita berada, bagaimanapun programnya. Kalau ada kritiknya, komentarnya, sarannya itu disampaikan secara baik-baik, tata krama, nggak kayak yang maha-maha itu, siswa-siswa kayak Mas Hakim itu misalnya komentarnya tuh kurang beretika, kurang tertata. Jadi Ya saya tertarik soal ngomong soal etika. Ya memang hari ini itu yang sedang berkurang drastis soal etika. Misalnya nanti kalau berdiskusi kan juga bisa kan. Mas Gibran juga orangnya Oh iya, enak, iya. nyantai kalau diajak ngomong, Ya. nggak perlu
maki-maki atau ditantang-tantang gitu kan enggak. Oh iya. Bilang aja saya kurang setuju sama ini, katanya kalau solusi saya lebih baik gitu. Begini. Kalau solusi ini lebih baik. Atau bikin konsep. Hmm. Tapi tidak lalu begini. eh saya senangnya soal sosial. Hmm. Tidak bisa dong subjektif pandangan saya hanya soal sosial. Hmm. Harus ada segi ekonomi, segi keamanan, kan gitu-gitu Hmm. terintegrasi. Dan apa? Lihatlah hari ini misalkan beberapa gagasan Mas Gibran yang sedang tanyakan ini saya mendapat informasi misalkan kaitannya soal smart city ya. Dan smart city kalau berjalan itu luar biasa. Hmm. Bayangkan kalau pendapatan pemerintah itu kita bayar pajak, bayar retribusi, bayar apapun pakai aplikasi. Iya, harusnya. Kebocoran sangat bisa ditekan. Hmm. Dan kita bisa mengontrol pendapatan kota Surakarta realnya berapa dan sebagainya kan. Kalau itu terus ya lebih memudahkan lah. Transformasinya untuk ke situ itu yang long process. Ya. Semua mau terbuka ya, membuat semua terbuka itu yang sulit juga. Ya tetap sulit itu pasti. Itu pasti tetapi harus dipaksa. Kalau nggak ngikutin zaman ya bareng covid aja sananya itu. Iya. Berkembang mengikuti zaman. Kita pilih kepala yang muda, kita percaya, kita beri dukungan, dan kita menjadi warga masyarakat yang positif. Yang positif. Ambil tanggung jawab dan beretika. Iya, Mas Gibran itu bukan pemimpin yang anti kritik itu tidak. Ini tidak, dia dikasih konsep asal untuk kemaslahatan saya pikir dia terbuka. Menyampaikannya juga baik-baik, jangan kayak diseret, ditantang, apalagi dimaki. Tadi tembak intelnya hari ini. Oh bukan soal ditembak atau tidak. Ya zaman ini kan berbeda dengan zaman dulu waktu saya jadi mahasiswa. Udah beruntung itu yang ngajak-ngajak presiden itu nggak langsung dor hilang gitu ya kan. Ya. Oke. Ya misalkan soal keamanan, beberapa waktu lalu Laskar Kenceng, kayaknya ada materi ini, intoleransi radikalisme ya Solo sudah turun sangat drastis hari ini. Dengan pemimpin-pemimpin yang tegas, menegakkan aturan. Mas Gibran kalau tidak salah minggu pertama itu bagaimana pekat penyakit masyarakat dia berantas, kekerasan berbasis agama ormas tertentu itu. Jangan cuma tanya ya. Enggak, ini minggu-minggu awal kan sampai hari ini. Terus siapapun kita semua harus ikut memantau, mengawasi dan melaporkan. Kan ada nomor Leoni kalau misalkan ada temuan. Sudah saya kontak dari dulu nggak ada respon sampai sekarang. Tapi tindakannya ada kan? Nggak ada sih. Nggak ada juga. Soal apa itu? Jalan di kampung saya itu. Jalan mana? Jalannya Pasar Regi sini tuh. Tiap minggu harus dilapor. Loh, lagi di pembangunan kok. Pasar Reginya dibangun, jalannya di depan rumah saya itu udah dari sejak saya lahir udah seperti itu mas. Ya nanti saya laporkan lagi aja. Ya semoga. Mungkin lewat jenengan nanti bisa langsung des gitu ya. Kalau visi-visinya Mas Kuat nanti sweet jalur lembut ini magnetic resonance. Nah gimana? Terima kasih banyak loh Mas Kuat ini sudah mau hadir di sini. Siap. Besok lagi tolong kami juga dicerahkan dan divisi ini apa yang bisa didukung, apa yang bisa diikut pikirkan ya bersama-sama kita bisa mendukung Surakarta menjadi kota yang modern dan berbudaya. Matur nuwun, ketemu lagi sama Leona di Meletik dan Mudik selanjutnya.